Dipersembahkan oleh Nah, pemirsa sekarang sudah hadir sahabat saya yaitu Mas Ivan Lanin. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Nah, ini yang seru itu adalah keterangannya adalah Wikipediawan. Apa tuh, Mas? Wikipediawan. Wikipediawan itu sederhananya orang yang menulis di Wikipedia. Orang yang menulis di Wikipedia. Nah, Mas Ivan ini banyak menjadi sumber orang kalau bertanya, bahasa Indonesia yang benar ini apa sih? Benar atau benar? Nah, benar aja deh. Mana yang benar tuh? Benar kan? Iya, benar. Nah, sudah berapa lama nih, Mas, mempelajari bahasa Indonesia dengan detail seperti itu? Sudah sekitar 12 tahun. 12 tahun. Sejak 2006. Alasannya? Yaitu gara-gara menulis di Wikipedia. Kalau kita tahu kan mungkin banyak orang lihat Wikipedia itu kalau menulis di sana ragam yang digunakan ragam formal. Nah, jadi waktu lagi saya nggak sengaja tersasar ke Wikipedia bahasa Indonesia, itu saya baru menyadari bahwa saya tuh susah sekali untuk menulis dalam bahasa Indonesia yang formal. Kita kan memang orang Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia dong. Yeah. Tapi yang jadi masalah bahasa Indonesia itu memiliki dua ragam yang sangat berbeda. Ragam bahasa formal dan informal. Apa yang kita gunakan hari-hari itu mungkin tidak akan bisa kita gunakan saat kita berbicara formal. Dan banyak orang Indonesia yang nggak sadar itu. Sebaliknya, kalau misalnya kita punya orang asing belajar bahasa Indonesia, mereka kan rata-rata belajarnya kan bahasa yang formal kan. Begitu mereka pakai itu di pasar, itu nggak akan laku. Mereka nawar tukang sayur, Bapak dapatkah saya membeli sayur seikat? Itu aneh banget kan, tukang sayurnya juga bingung kan kalau kayak gitu. Nah, makanya yang jadi masalah di kita, ragam bahasa formal dan informal kita beda jauh. Itu yang membuat banyak orang Indonesia itu tidak bisa berbahasa Indonesia formal yang baik. Masih sama. Tetap kurawat hati yang lebam membiru. Terpukul oleh kenyataan dari masa-masa gelap yang ditelantarkan sunyi. Terkapar di ujung waktu jauh dari piara akan detik yang kerap membeku. Liar menjamah dalam Celcius rendah, mencium epidermis yang kering ditumbuhi riak tangis. Kau masih menjadi keindahan yang bersemi di ladang tubuhku. Ilalang subur di ingatan, bunga mekar di telungkup tangan, pohon-pohon rimbun di batas kenangan. Nah, pemirsa tadi kita saksikan tayangannya bagaimana penampilan dari Wira Satyanagara. Wira, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk menampilkan sebagai komika dengan bahasa Indonesia yang baik? Sementara biasanya kalau yang komik-komik yang lain tuh semakin ngaco, semakin seru, semakin lucu kayaknya. Oh, iya. Sebenarnya kalau misalkan saat menampilkan live gitu, sebenarnya tata bahasa saya ya seperti tata bahasa sehari-hari gitu. Cuman ada beberapa hal saya selipkan di situ ya, terutama dijadikan sajak seperti itu. Jadi saya kan komika itu berdiri untuk membela sesuatu, ya kan, rata-rata pasti ada satu hal yang mereka bawa begitu. Nah, saya di sini membawa tentang patah hati. Gitu, jadi mewakili kaum patah hati. Generasi patah hati. Iya, generasi patah hati banget lah. Nah, di situ orang-orang patah hati itu menyukai hal-hal rata-rata ya entah kenapa menyukai hal-hal terkait puisi, syair gitu. Makanya saya terapkan di situ. Wira kayaknya nampak fasih betul dan memahami betul tentang patah hati. Iya. Kenapa? Jadi awal mulanya saya... Apakah terlalu sering ditolak ceritanya? Iya, awal mulanya... Kalau sekarang udah nggak ditolak, udah banyak tahu ya. Ya, masih saja sih. Masih aja. Masih saja. Ini bukan sesi curhat. Iya. Jadi awal mulanya saya ikut komunitas stand up itu 2011 di Purwokerto. Ya seperti remaja-remaja pada umumnya kan saya juga menyukai seorang perempuan begitu. Nah, ada suatu hari di mana ya mulai tahun-tahun 2012, 13 itu yang di pikiran saya tuh sakit hati gitu. Karena orang yang saya suka ini kayak mulai pacaran dengan yang lain, terus mulai tunangan gitu. Nah, di kepala saya ini harusnya menulis materi-materi yang lucu-lucu gitu. Entah kenapa kok isinya sajak aja gitu. Sakit hati aja setiap hari pokoknya pedih, sakit hati. Akhirnya
2013 saya tampilkan itu diterima. Nah, mari kita sambut Mas Fajar Triperdana dan Aristo. Coba aku ingin tahu nih, Mas Fajar nih sama Mas Aristo menguasai banyak bahasa. Kalau gini pemirsa Indonesia, Ide untuk Indonesia, disapa dengan berapa bahasa coba? Hej allihopa, välkommen till vårt televisionprogram. Heter Indonesia. Jag heter Aristo. Idag vårt program pratar om språk. Tadi bahasa Swedia. Oke, lalu ganti lagi bahasa lain. Hoi allemaal, welkom till ons tv-program. Mijn naam is Aristo. Vandaag we praten over talen. Itu bahasa Belanda. Belanda. Satu lagi aja. Binandegan Aziz, salam bohamegi. Esmeman Arastu Hastam. Emruz ma harf bezanam darbore zabonan. Itu bahasa Farsi. Wah, Farsi. Negara Iran. Iran. Berikutnya disambung bahasa lain lagi. Buonasera a tutti, ritorniamo con noi al TV programma Indonesia. Itu bahasa Itali. Satu lagi. Bahasa Jawa. Yang ini promo Inggil. Nah, ini ada komunitas Polyglot Indonesia. Mungkin bisa diceritakan oleh Mas Fajar. Jadi Polyglot ini kita adalah komunitas yang isinya rata-rata adalah orang-orang Indonesia, biasanya student, murid-murid yang sebelumnya kuliah di luar, balik lagi ke Indonesia, tidak bisa menemukan teman untuk berlatih percakapan dalam bahasa yang bisa dia pakai. Jadi untuk mengumpulkan orang-orang dengan minat yang sama atau dengan kecintaan yang sama terhadap bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa daerah, apapun, dibuatlah Polyglot Indonesia ini. Anggotanya sendiri udah berapa kira-kira? Kalau dilihat dari media sosial, dari Facebook, itu kita sudah ada 20.000 orang di banyak juga ya. fanpage. Di Instagram kita sudah ada 5.000 followers. Tapi kalau dalam saat berkegiatan sendiri, kalau di Jakarta, setidaknya per kegiatan kita ada 50 orang yang ikut, yang kemudian akan kita bagi-bagi dalam meja-meja bahasa yang ingin mereka latih. Dipersembahkan oleh